Tududutut. Halo Grandtongers, kembali lagi di channel Let's Skill. Tepatnya kita berbagi informasi dan tutorial sederhana, biaya sederhana, dan tentunya dengan alat bahan seadanya. Baik, pada kesempatan kali ini, sebagaimana permintaan dari teman-teman Let's Skill untuk dibuatkan tutorial bagaimana cara menjual NFT dari awal. Ini benar-benar dari awal. Ini mungkin berguna bagi teman-teman yang sebelumnya bahkan tidak mengenal apa itu kripto dan sebagainya. Jadi di sini saya buatkan tutorialnya dari awal. Baik teman-teman, ikuti videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk memulai menjual NFT, perlu dipahami bahwa NFT ini dijual belikan dengan sistem kripto. Jadi yang pertama teman-teman punya adalah bank wallet atau penempatan kripto tersebut, atau tempat nanti orang-orang yang beli karya Anda uangnya bisa dikirim ke sana, atau bisa dibilang dompet atau bank ya. Nah, jadi khusus punya bank kripto. Jadi teman-teman bisa download, kita buka Play Store. Teman-teman buka Play Store di sini. Oke, teman-teman, di sini sebenarnya kita kembali lagi sekali. Oke, sebenarnya di sini ada dua model bank wallet yang teman-teman bisa pakai. Salahnya satunya saya menggunakan ini Trust Wallet. Nah, tapi teman-teman juga bisa menggunakan MetaMask. Ada yang bilang lebih enak pakai MetaMask, ada yang lebih enak pakai Trust Wallet. Tapi karena saya tutorialin menggunakan MetaMask. Oke. Jadi teman-teman di Google Play atau di Play Store Anda ketik aja MetaMask ya. Oke, kemudian teman-teman ini install. Oke, sembari kita menunggu proses installan selesai, saya jelaskan sedikit tentang NFT sebagaimana sebelumnya, bahwa teman-teman ingin menjual karya-karya Anda ya, zamannya ini memang luar biasa ya, bahwa teman-teman bisa menjual karya Anda dengan mudah. Bahwa teman-teman mungkin punya karya yang tersimpan atau sebuah bakat bagaimana tidak digunakan. Nah, teman-teman bisa menjualnya. Tapi syaratnya pertama adalah bahwa apapun karya Anda, bahwa Anda dapat membuatnya itu menjadi digital. Jika itu adalah merupakan lukisan nyata yang teman-teman semulanya buat di coretan kertas, nah, sekarang teman-teman harus mengkonvernya atau mengubahnya menjadi sebuah lukisan digital, memindahkannya. Atau teman-teman dari awal memang sudah punya bakat untuk melukis digital, istilahnya desain grafis dan sebagainya. Dan syarat atau NFT yang bisa dijual, sebenarnya semua model yang bisa dijual, tapi tentunya itu adalah tergantung ke pembeli. Nah, biasanya yang sedang populer atau pasaran NFT yang sebenarnya adalah ya yang istilahnya memiliki ciri khas atau original, karya kita benar-benar original, karakter yang ada dalam lukisan NFT itu benar-benar asli dari imajinasi kita atau buatan kita. Misalnya membuat sebuah kucing misalnya, tapi kucing dengan versi kita, entah itu dibuatkan apa dan segala macam. Oke, jadi ini ada tampilan MetaMask setelah di download. Nah, teman-teman lanjut aja ke persiapan. Oke, di sini untuk kita membuat dompet baru. Nah, jika teman-teman sudah buat MetaMask sebelumnya, teman-teman bisa langsung memasukkan impor menggunakan parasut bidang rasa di sini. Teman-teman bisa langsung di sana. Oke. Jadi karena kita ini mulai dari awal, kita buat dompet baru. Nah, kita pertama buat sandi baru. Misalnya adalah let's scale ada NFT 10. Lemah ya. Let's scale 10. Let's scale 10.
ingat saya. Oke, centang buat kata sandi. Nah, lagi sekali kembali lagi ke bahasan kita, bahwa karya Anda benar-benar original. Ada istilahnya copyright ya. Misalnya teman-teman ingin membuat sebuah kartun misalnya Naruto ya, tapi masih terlihat Naruto, entah itu Anda mau buat apa kostum dan apa sebagainya, istilahnya kalau seperti itu adalah brandnya itu sudah ada di karakternya, jadi bisa dibilang kurang original. Atau teman-teman mau membuat sebuah lukisan artis kemudian difaktorin atau disamutjikan atau lah apa sebagainya, sebenarnya masih kurang original, karena entah itu artis figur atau tokoh-tokoh yang sudah ada itu sebenarnya sudah ada semacam copyright terhadap dirinya, semacam disclaimer terhadap dirinya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, NFT itu benar-benar hasil original Anda dengan karya dan khas atau unik. Makanya ada yang buat karya benar-benar unik, misalnya kucing dibuatin tanduk atau apa sebagainya macam. Oke, selanjutnya adalah MetaMask. Oke, kita mulai. Kalau udah sampai sini kita mulai. Oke, amankan sama ngapa ini penting. Oke, lanjut. Ini teman-teman bahwa nanti ada frase yang harus teman-teman simpan betul, semacam kode rahasia ya. Oke, mulai. Oke. Nah, perhatikan ini adalah 12 kode rahasia teman-teman yang harus teman-teman simpan sesuai urutannya. Perhatikan teman-teman, ini sesuai urutannya. Ini teman-teman simpan ya. Bisa di copy atau segala macam. Oke. Bisa di copy atau segala macam. Kita simpan dulu ya. Kita di mana? Kita simpan di ini aja. Di note. Kita simpan di note dulu. Pensil, rod, riot, Jimmy, jangan sampai salah. Riot, Jimmy, Abel, Tiretwell, Ibel, Andres Goyo. Coyote usual. Benar tulisannya ya. Dolphin View. Ini terus Dolphin F Inggris. Benar. Inggris bukan. Oke. Pensil. Simpan ya, kita simpan. Kembali sini. Kalau merasa sudah pastikan benar-benar sudah benar. Oke. Cek bagus-bagus karena ini cek bagus-bagus.
Kalau sudah yakin ya kita simpan, karena kalau salah ini kita akan kehilangan dompet kita. Oke, lanjut, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan disuruh masukkan, tapi di sini sudah ada pilihan. Kita cuma tinggal klik saja pensil yang pertama, terus riot, terus apa tadi, Jam able tiet well, Jam able tiet well. Oke, benar. Indes coyote usual dolphin, indes usual dolphin view English. Oke, berhasil. Kalau sudah berhasil, kita selesaikan pencadangan. Oke, jadi nah kalau sudah seperti ini sebenarnya kita sudah buat ya, selesai. Nah, kita sudah membuat akun apa namanya, dompet. Nah, dompet MetaMask ini sudah jadi. Oke teman-teman, sudah jadi. Ini juga berfungsi teman-teman kalau belajar kripto. Nah, kalau mau buat micro wallet nah seperti ini, kita sudah punya sekarang sejenis bank wallet sederhana untuk penyimpanan. Nah, nanti teman-teman, karya teman-teman itu akan masuk ke sini sebagai misalnya sebagai koin ETH atau sejenisnya atau lainnya. Nah, teman-teman nanti kemudian bisa tukar atau tukar seperti biasa, penukaran antara seperti misalnya USD ke rupiah, nah misalnya kripto ke rupiah, sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita sudah punya dompet. Sekarang bagaimana cara kita menjual NFT karya kita? Nah, ini sebenarnya ada caranya, bisa langsung lewat sini teman-teman, bisa langsung lewat MetaMask di sini, klik kanan. Nah, ini ada browser. Ini semacamnya kayak kayak browser Chrome gitu. Buka, teman-teman bisa buka langsung. Oke, seperti itu. Chrome. Bisa lewat sini. Oke teman-teman, kalau sudah masuk ke sini, di sini ada dua submenu, explore dan create. Kalau explore ini teman-teman kalau mau cari karya siapa bisa dieksplor. Nah, create nih kalau kita mau sekarang mau proses penjualan NFT. Nah, sebelumnya kita lihat beberapa karya-karya yang sedang dipromosikan di sini. Ini adalah karya fotografi. Nah, ini adalah karya yang bisa teman-teman lihat sebagai bahan pembanding. Nah, kemudian ini ada top collection over. Ini teman-teman adalah beberapa istilahnya brand-brand dengan harga yang paling tinggi di OpenSea. Ada Azuki dengan harga 30 ETH. 30 ETH, satu ETH-nya itu adalah harganya 35 juta. Berarti bisa dikalikan ya 35 kali 30 juta, teman-teman. Seperti itu. Kita lihat apa sih karya dari Azuki ini. Teman-teman klik saja. Nah, ini adalah informasi tentang Azuki, perjalanan Azuki ini dalam menjual NFT-nya. Ini sudah ada 10.000 item yang dijualnya, yang akan atau sedang atau sudah dijual. Ini kemudian 54 counter, ini udah 5,4 ribu orang yang sudah membeli. Floor price ini kayak semacam harga dasar yang ditawarkan sampai 7 ETH atau sekitar 7 kali 35 juta per satu item. Kemudian 64,2 angka volume trade ini yang udah didapat ETH yang sudah didapat dari proses penjualannya. 64,2 ke atas 64.000 kali 35 juta perhatian. Nah, ini adalah karya-karyanya yang sudah terjual. Ini nampak biasa saja sih, biasa saja, bisa dibilang biasa saja. Tapi ini adalah karya original ya, karakter sendiri. Tapi ya tampak biasa saja bagi para seniman. Akan tetapi yang mahal itu adalah
brandnya. Nah, kalau brandnya sudah istilahnya terkenal, jaringannya sudah banyak, ya walaupun karya kita istilahnya biasa, itu bisa cepat laku. Oke, semacam aktris atau semacam selebgram gitu. Nah, itu contohnya lah dalam dunia lain. Kalau ini dalam dunia NFT atau kripto ya seperti ini, teman-teman. Ini sebenarnya sekedar sebagai bahan pertimbangan dalam membuat NFT. Oke, jadi yang paling penting itu adalah kita proses promonya nanti, lalu lintas dan jaringannya. Oke, kita lanjut aja ke tutorialnya. Kita klik create. Oke, karena kita sudah terhubung dengan MetaMask dan OpenSea, ini karena langsung masuk ke sini. Selanjutnya klik di sini. Ini untuk menjual apa yang mau dijual nih, karya kita masukkan karya yang mau dijual, misalnya yang mana. Oke, pilih saja misalnya apa, yang mana sajalah, yang inilah, sekedar contoh teman-teman. Oke, kita kasih nama apa saja. Kemudian description. Nah, kalau sudah ke bawah, nah ini di menu blockchain yang paling penting ini, di khususnya untuk di OpenSea, di market OpenSea ini ada dua jenis jaringan pembayaran, yaitu Ethereum dan Polygon. Nah, ini tergantung jenis market ya. Kalau ini khusus untuk market OpenSea, ini banyak market NFT yang juga punya aturan-aturan berbeda. Kalau di Ethereum, kalau di OpenSea punya dua jaringan pembayaran NFT menggunakan kripto, yaitu Ethereum dan Polygon. Apa keuntungan dan kelebihannya? Kalau kita pakai Ethereum, ini proses penjualannya ini sedikit berbayar, sekitar 50.000 per item. Artinya, tapi kalau proses berbayar itu tentunya lebih bagus lah istilahnya dalam proses penjualannya, karena ada buyer banyak di sana, buyer sultan di sana banyak Ethereum. Peluang di lakunya karya kita besar. Kemudian di Polygon, kalau di Polygon ini gratis. Nah, gratis. Kalau mau ngirim mau apa karya itu gratis di Polygon. Oke, sedikit lebih rendah lah dari Ethereum. Tapi ya banyak pemain-pemain pemula yang gunakan Polygon. Oke. Kita contohnya pakai Polygon. Kita create ya, lanjut create. Oke. Sukses. Nah, ini proses penguploadannya berhasil. Oke, kita sudah mengupload karya kita ke sini. Kita keluar. Nah, oke, selanjutnya adalah kita menjualnya. Di sini ada menu edit dan sell. Oke, kita akan menjualnya. Oke, di sini kita harus menentukan berapa yang harga yang mau ditawarkan atau mau dijual berapa untuk karya tadi. Oke, jangan mahal-mahal seperti yang saya bilang di awal. Jangan mahal-mahal, kita sedang pemula, sebagai pemula, jaringan kita masih kecil. Misalnya sebagus-bagus karya kita lah, taruhlah harga yang lebih murah aja. Ini untuk menaikkan ranking dulu, atau lebih rendah bisa seperti itu, agar cepat laku dulu teman-teman. Ini tapi ada minimal 0,29, berarti kita pakai 0,0009 lah. Oke, harganya sekitar 2,30 dolar. Duration ini berapa lama kita mau mengerjakan listing, berapa lama kita mau adakan penjualan. Ini satu month, satu week, satu day, 3 hari. Oke, misalnya kita jual 1 minggu aja lah proses penjualannya. Ini jaringannya mati. Oke, kalau mati di reload aja teman-teman. Kemudian di sini kalau mau upload lagi di create ya teman-teman. Tadi kita udah ngupload ya. Nah, kita bisa cari di kanan.
Di sini tadi kita sudah ngupload. Kita bisa lihat yang kita upload itu di sini di menu akun, profil, buka profil. Oke, ini akun baru, ini belum diubah. Oke, ini kita lihat dulu sekalian, kita selesai ini dulu. Nah, ini kita yang sudah kita upload tadi. Kita buka. Ini, nah kita jual ulang. Prosesnya kayak tadi ya, teman-teman. 0,0009 1 mon lah kita taruh. Nah, kemudian complete listing. Kita complete listing. Oke. Unlock. Nah, pertama ini untuk apa? Nah, untuk akun awal ini ada proses pembukaan wallet ya. Pembukaan currency. Ini prosesnya agak lama. Nah, ini lihat transaction successful. Ini sudah masuk. Oke. Berarti kita proses penjualannya sudah berhasil. Lanjut aja sign. Klik sign. Ini sebuah tanda tangan. Oke, your NFT is listed. Jadi NP kita sudah dipasarkan. Kita cuma menunggu terjualnya. Kita cuma menunggu pembeli. Oke. Kalau nanti akan secara otomatis mereka akan melakukan transaksi sendiri. Nanti kita cuma melihat semacam notifikasi bahwa NFT kita terjual melalui email. Seperti teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Ini sudah terjual ya, teman-teman. Artinya udah dipasarkan ini. Oke, sekarang coba kita lihat dulu di profil kita lagi sekali. Oke, lihat teman-teman, haha, udah ada harganya price 0,0009. Itu sudah terjual. Kemudian sekarang kita, nah ini kan belum diubah nih profil kita biar lebih menarik, biar lebih branded. Kita ubah profil kita. Ini namanya kita kasih nama apa? Kita kasih nama light scale lah. Kita dapetin, nah ini ya. Kita kasih nama light scale. Kemudian nama bio artis. Nah, kita masukkan ya. Ini nama bio masukin, terus email jangan lupa dimasukin. Ini tadi sebelumnya harus masukin di email address, masukin. Oke. Kemudian bisa diubah ini foto profil. Mana foto profilnya dari sini. Sekedar contoh. Ini banner. Oke. Kalau sudah ini tinggal klik save ya. Kalau sudah tinggal di save. Oke, ini kita diminta suruh verifikasi email. Kalau udah masukin email, nanti kita disuruh minta verifikasi akun kita. Nanti setiap penjualan yang ada, transaksi yang terjadi, nanti ada notifikasi dari email. Jadi istilahnya kalau sudah posting buat sell, ini kita bisa tinggal tidur gitu. Udah prosesnya berjalan sendiri. Nanti penjualannya akan masuk ke MetaMask penjualannya. Apa uangnya lah gitu. ETH-nya itu akan masuk ke MetaMask penjualannya. Kalau kita menggunakan jaringan ETH. Kalau misalnya jaringan Polygon, ya kita bisa untuk melihat penjualannya. Nah, ini bisa teman-teman bisa tambahkan jaringan Polygon di sini di MetaMask. Untuk menambahkan jaringan Polygon di MetaMask ini, saya sudah membuat tutorial di video sebelumnya, teman-teman bisa cek. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita lihat lagi sekali tentang profil kita yang sudah kita buat. Kita lihat, cek lagi sekali. Oke, udah berganti namanya light scale. Oke, dengan koleksi. Oke, honey, proses penjualnya sedang berlangsung.
kita cuma tinggal pembeli datang aja. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Nah kalau ada yang perlu ditanyakan atau sebagainya silahkan di kolom komentar. Oke, jika mungkin pembahasannya kurang dimengerti silahkan tanyakan di komentar, kita tunggu. Dan untuk lebih mengerti tentang NFT dan sejenisnya, ada 2 video yang teman-teman bisa baca di sebelumnya itu tentang NFT. Silakan teman-teman baca, atau di sini saya taruhkan di deskripsi atau di kolom komentar, silakan teman-teman cek. Dan salam life skill, jangan lupa di subscribe.